tapi dengan live score. Gimana Mas Walidi pertandingan kemarin West Ham melawan Chelsea? Gimana tebakan kemarin, prediksi kemarin? West Ham Mas? Ya. Chelsea lawan Fulham. Oh ya, sorry. Itu game week selanjutnya ya. Ya. Maaf. Chelsea lawan Fulham. Gimana tebakan kemarin? Tebakan kemarin salah Mas. Prediksi saya kemarin Mudrik akan berkontribusi tapi malah kebalikannya. Mudrik 0 kontribusi, 0 triple sukses dan 0 shot on target. Hasil imbang cukup mengejutkan. Ya cukup mengejutkan sekali Chelsea yang di bawah asuhan Graham Potter. Padahal udah belanja jor-joran di musim transfer Januari kemarin, tapi pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang instan karena tujuan dari belanja kemarin itu kan jor-joran ya. Itu untuk tujuan instan itu. Ternyata ya imbang kan kemarin. Menurutmu Graham Potter harus diberi kesempatan nggak untuk musim selanjutnya atau? Kalau menurut saya Graham Potter tetap harus diberi kesempatan, mungkin satu musim lagi lah seperti Arteta untuk membuktikan. Ya. Untuk pertandingan selanjutnya Everton Arsenal ya, prediksi saya benar. Gimana sesuai prediksi saya kemarin, Everton menyulitkan dan benar adanya. Arsenal kesulitan melawan permainan Everton yang di bawah Des yang bermain yang bukan sepak bola, yang bermain asal menang, Gerusak-gerusuk dengan bermain tackle yang penting menang. Ini namanya bermain Ya. sesuai live score. Kemenangan yang penting menang. Yang penting bisa terselamat dari jurang. Pemain-pemain muda Arsenal gampang terpancing lah emosinya, seperti si Zenko kemarin yang terpancing oleh Neil Maupay di menit-menit akhir. Dan pelatih sukses membuat Everton menang dengan Arsenal. Nah, dari pandangan saya Arsenal itu selalu kesulitan saat menghadapi tim-tim yang menerapkan low block. Yaitu low block itu back pertahanan yang ditarik mundur mendekati garis paling bawah lah. Nah itu Arsenal selalu mengalami kesulitan saat-saat melawan tim yang menerapkan itu alias parkir pesawat, parkir tronton apalah itu, yaitu namanya low block. Sepertinya itu juga kutukan juga di Goodison Park juga sering kalah. Untuk Goodison Park 5 pertemuan terakhir Arsenal belum pernah menang. Itu juga termasuk catatan yang sangat buruk saat melawan Everton di kandang Everton. Menurutmu Saka kemarin gimana permainannya? Saka kemarin bener-bener dikawal di marking oleh 2 orang dari Everton, baik sama main tengah kalau nggak salah kemarin. Karena Iya, sama Onana kemarin yang juga lumayan depan penyerang. Gimana Mas Danu Martinelli yang akhir-akhir ini tanpa kontribusi? ya Martinelli kemarin sempat diganti Odegaard siapa? Trossard ya. Sama debut Jorginho yang langsung kemasukan, masuk 1 menit langsung kebobolan. Nampaknya itu mata-mata ya. Mata-mata sekali. London biru. Saya setuju. Mata-mata sekali. Untuk match selanjutnya Brighton skor 1-0. Brighton sesuai prediksi, tapi seharusnya Brighton bisa unggul lebih banyak. Soalnya banyak juga kesempatan. Banyak peluang juga. Lagi-lagi Mitoma menunjukkan kontribusinya dengan golnya di menit-menit akhir. Mas Walidi gimana? Brighton seperti seharusnya Brighton karena sedang dalam tren yang sangat bagus. Apalagi Mitoma kemarin, Mitoma termasuk pemain yang mencatatkan dribble yang paling banyak sukses ya. Soalnya dia nggak mau menyanyiakan tensinya. Iya, sangat berpengaruh juga. Sangat mempelajari Basis sama sama prakteknya itu berimbang ya. Sama-sama bagusnya. Tapi kemarin di Piala Dunia ya Mitoma kebanyakan dari bench. Mitoma memang kurang
jam bermainnya Ya, memang Untuk kurang. pemain-pemain Saya yang rasa memang keputusan pelatih Iya. Jepang sendiri pemain-pemain yang bermain di luar itu kayaknya kurang mendapatkan tempat di Ya, Piala Dunia. agak aneh juga pelatih Jepang kemarin. Agak aneh tapi bisa mengalahkan. Cukup mengejutkan. Itu agak aneh juga. Sangat mengejutkan. Untuk pertandingan selanjutnya gimana? Manchester United sama Crystal Palace. oh ya, MU kemarin menang tipis 2-1. Menang yang harus mengorbankan seorang Casemiro yang di kartu merah karena kekonyolannya, terpancing emosi yang memang tensi tinggi di IPL ini. Dia belum bisa mengontrol emosinya dan membuat merugikan tim sebenarnya. MU sangat membutuhkan Casemiro. Seharusnya dia sebagai pemain senior yang Ya. pernah menjuarai 3 kali berturut-turut Liga Liga Champion, harusnya dia bisa mengontrol ya. Ya, Nampaknya memang apa ya, sifatnya itu tetap dibawa, nggak ditinggal di Madrid tapi tetap dibawa sampai ke MU, sampai harus membuat apa ya, menarik titik perhatian. Jadi saat insiden itu kan sebenarnya insiden awal tuh bukan dari Casemiro kan, Iya, betul. Terus dia terpancing. sampai akhirnya dia terpancing mencekik siapa itu yang pemain Crystal Palace yang rambutnya Si Ayo. pirang itu, yang rambutnya pirang bukan Ayo, easy. siapa itu. Ini sangat tidak diperlukan, apalagi ini adalah Premier League, laga yang sangat apa ya, krusial sekali. Sekecil apapun itu keputusan itu akan sangat berdampak sangat. Soalnya apalagi Casemiro sangat dibutuhkan ya Ya, di ya. MU. Contohnya kemarin setelah game pertandingan ini ada pertandingan sama Leeds United tanpa Casemiro nampaknya kesulitan di lini tengah. Mobet Fred tidak bisa membentuk Ya, di awal-awal. di awal-awal pertandingan. tidak stabil juga ini. Rashford lagi-lagi menciptakan gol versus Crystal Palace dan juga Iya. Leeds. Dia menciptakan gol juga di double game week kali ini. Rashford Hanya para andalan para pemain FPL ini. kapten saya. Kapten. Pundi-pundi poin FPL. 70% yang bermain FPL itu akan mengkapten Rashford. Kecuali orang-orang idealis dan tidak punya otak. Bukan begitu mas, itu mau diferensial mungkin. Tapi ternyata diferensialnya terlalu jauh sehingga mengakibatkan blunder sendiri. Sebenarnya nalar itu udah berpikir loh, ada tapi Sebenarnya saya percaya si Luxo itu menjadi kapten. Soalnya dia pasti nih sama Crystal Palace nggak kebulan, apalagi sama Leeds kan. itu sangat berbalik nampaknya. Seharusnya kalau Otaknya tuh aduh. seharusnya kalau nggak kebulan itu 6 tambah 6 tambah 6 itu 18 kali 2 udah berapa itu? Pemikirannya terlalu jauh. Dan Seharusnya lebih logis. Rashford ini sudah menciptakan gol terus, nah Sangat lebih logis. visioner sekali perhitungannya. jika mengikuti arus kapan kita akan menyalip ke atas. Benar. Oke lanjut. Nggak, lanjut lagi mas. Susah melawan idealis ini. Untuk pertandingan selanjutnya Brentford Southampton. Sesuai prediksi Brentford akan menang mudah. Kemarin juga menang berapa ya? 2-0 atau 3-0 ya, sama. 3-0 ya. Tapi ternyata aktor utamanya bukan Ivan Toney, Nah, seperti prediksi saya, Beo mau bersinar dan dia bersinar. pemain dari lini tengah yang mencetak gol. Ya, Brentford juga sedang dalam Ya, tren dalam yang tren bagus, bagus. seperti Brighton sama Newcastle juga. Saya rasa kalau mereka bisa konsisten mempertahankan performa saat ini, mereka bisa finish di atas Liverpool dan Chelsea. Jelas kalau ini. Bangun. Oke, kita langsung saja nih bahas Wolves sama Liverpool yang kemarin pertandingan. Sebenarnya Gimana? Prediksi saya kemarin, benar kan mas? ya terbalik sih ya. Prediksi 3-0 untuk Liverpool ternyata terbalik. Prediksi saya kalah dan ternyata Liverpool benar kalahnya. Kalau menurut saya ini mungkin karena kejenuhan dari pertandingan dari musim kemarin yang melakukan banyak pertandingan yang lebih selalu berat dari klub dibawa. lain sehingga kurang termotivasi dengan Begini mas, City pun kemarin juga 4 kejuaraan. Terus apa bedanya dengan Liverpool? Liverpool terlalu banyak pertandingan Ah, dia. Kalau itu berarti kedalaman skuad Liverpool yang tidak merata begitu mas. kalau Masa si siapa namanya
lini tengahnya Thiago, penggantinya Jonas. Aduh, sangat jauh sekali. Memang benar kata Klopp, untuk musim ini Liverpool sangat apa ya, Flop. sangat mengalami kesulitan dikarenakan badai cedera. Ya, Ada badai cedera beberapa juga. pemain yang cedera, sampai Van Dijk aja sudah cedera, sama Konate ya juga ya. Kalau nanti ya cedera Konate, Van Dijk, Luis Luis Diaz, Diaz itu kan tulang Jota. punggung semua, sedangkan untuk dari cadangan kan ya itulah Tidak kualitasnya bisa. tidak bisa menyamai tim utama. Ya, Apalagi Liverpool pas awal juara Premier League sama juara Champion kan, Iya. itu kondisi pemain memang benar-benar 100% benar-benar itu memberikan yang terbaik buat Liverpool. baru-baru beranasnya itu. Ya. Tapi kemarin setelah melihat media sosial, Van Dijk, Jota, Luis Diaz juga sudah mulai berlatih penuh. Ini membuat saya semakin optimis untuk game week besok bisa mengejar di Anfield untuk derby Merseyside. oh gitu. Pasti itu. Terlalu pede Bung. Apakah besok bisa menang? Prediksi berapa? Oh ya 3-0 ya. Aston Villa sama Leicester. Yang ini yang Aston prediksi Villa yang di Leicester luar. yang meleset ya. Aston Kita Villa semua bermain di kandang tetapi malah kalah. Sebenarnya Aston Villa unggul terlebih dahulu dan saling berbalas gol, tapi Leicester lebih menguasai pertandingan dan mendapatkan skor yang cukup mengejutkan. Gimana Mas Faridi? Sebenarnya ini kan Aston Villa baru tren naik ya. Ya, untuk pertandingan antara Leicester dengan Aston Villa, saya rasa itu termasuk pertandingan yang paling seru ya untuk game week ini. Apalagi saling berbalas gol. Leicester juga ingin lolos dari Jurang degradasi. degradasi. Aston Villa dengan tren yang sedang positif, tapi ternyata bisa dikalahkan sama Leicester. Ya, hasil yang adil sih kalau menurut saya, kalau melihat kemauan Leicester untuk beranjak dari dasar klasemen. Untuk Newcastle West Ham kemarin Newcastle unggul cepat kemarin. Sebenarnya Newcastle di menit pertama sudah menciptakan gol, tapi dicek di VAR bola sudah out lebih dahulu ya, dan beberapa menit ya langsung menciptakan gol ketika tuntas oleh Wilson. Gimana Mas Walid untuk Almiron? Yang akhir-akhir ini jarang kontribusinya. Almiron mungkin kalau bisa saya sampaikan pesan kepada pelatihnya Newcastle dulu untuk gimana ya, untuk merotasi pemainnya saja sih. Mungkin Almiron sudah banyak dibaca permainannya oleh lawan, akhirnya mengakibatkan mandul di beberapa pertandingan terakhir Newcastle. Tapi untuk lini pertahanannya sejauh ini Newcastle yang paling bagus sih, apalagi dengan clean sheet-nya. Saya juga Walaupun kemarin kebobolan lewat Paqueta sih belum terkalahkan. Terakhir kalah itu kapan Newcastle? sudah lupa saya. Baru sekali kalah loh. Sampai sejauh ini game week berapa ini Newcastle baru mencatatkan kekalahan sebanyak 1 kali. Nah, itu cukup wow untuk tim sekelas Newcastle ya. Yang tanpa jujuran. ya, Membeli tanpa pemain jujuran. seperti membangun tim. Untuk Nottingham sama Leeds United sesuai prediksi. Kemarin imbang kayaknya prediksinya. Nottingham malah unggul kemarin secara mengejutkan dengan Keylor Navas sebagai man of the match dengan banyak save-nya. Pemain debutan juga ini Bung. Pemain tua yang baru debut tapi kualitasnya masih sangat terjaga dengan sangat baik. Kemarin kalau nggak salah 9 save, wah, langsung jadi man of the match. Gimana Mas Walid Nottingham Forest? Nottingham Forest ya kemenangan yang adil untuk Nottingham Forest, meskipun secara dari segi permainan memang masih banyak kekurangan antaranya ini. Tapi kan bisa 7 malam Iya. Keylor Navas. sebenarnya ini kan kemarin telah kalah lawan Nottingham Forest dan mengejutkan imbang lawan Manchester United ya. Oh ya, double game week ya Leeds. Iya. Terus ini kan sebenarnya apa, karena moralitas Leeds lawan MU itu semakin naik
karena sejarahnya sehingga bisa mengimbangi Manchester United. Leeds unggul lebih dahulu karena ini kemarin. Ini tengahnya di awal-awal itu masih penyesuaian karena tanpa Casemiro kemarin. Yang Nah, unggul di babak pertama ya, juga awal-awal 2-0 juga ya. ya. Lalu Ten Hag tuh masukin rotasi si Sancho yang bisa membuat, dan lagi-lagi Rashford menolong MU dari kekalahan. Untuk match selanjutnya Tottenham Manchester City. Nah ini Mengejutkan juga pun. Seharusnya kesempatan Manchester City untuk mengikis jarak dengan Arsenal. Arsenal sudah kalah, malah City ikut-ikutan kalah. Jadi ini sangat-sangat lesu bagi fans Manchester City. untuk Manchester City Sudah kalah dan juga sesuai prediksi saya kemarin, untuk Manchester City selalu kesulitan saat ya, melawan Tottenham di kandang Tottenham, apalagi dengan rekor pertemuan berapa kali, 5 kali atau 4 kali ya, selalu kalah di kandang Tottenham. Ya, lagi-lagi Harry Kane menjadi aktor utama lagi si Ederson. untuk mengalahkan Manchester City. karena KDB dari bench. Ya, itu kemarin golnya kesalahan dari Ederson, dan untuk City buntu di lini serang, tidak bisa mencari peluang karena Haaland pun 0 peluang, 0 shoot, tidak ada supply yang masuk ke Haaland. De Bruyne baru dimasukin di babak kedua dan hasilnya masih tetap sama, tidak bisa menciptakan gol. Ya, sebenarnya kan Haaland kemarin juga nggak dapat umpan sih, tapi dikasih umpan tapi umpannya nggak nyampe, umpan ke tepis. Ya, kurang supply itu tadi. Kurang supply. Gimana untuk pemain muda Manchester City itu si Rico Lewis sebenarnya bagus, tapi Pep malah menempatkannya di tengah, dan si De Bruyne malah diistirahatkan. Itu sangat membingungkan sebenarnya. Dan di babak kedua Rico Lewis kembali ke posisinya dan lumayan bagus juga, walaupun pemain muda yang masih gugup lah intinya, tapi udah tampil sangat bagus. sebenarnya dia kan itu pemain itu center back ya kalau sebelumnya. Foul back mas, back kiri. Back kiri Ya. Atau jangan-jangan City merindukan seorang Joao Cancelo. Itu kan si secara mengejutkan Rico Lewis itu kan penggantinya Cancelo, dia menggeser buat Cancelo. asis 2 game 2 asis. Ya, karena Cancelo itu indisiplin mas, ada permasalahan dengan Pep. Banyak pemain yang mengalami masalah dengan Pep. Ini ada apa sebenarnya City? Ya nggak sesuai dengan keinginan Pep. Di luar dari isu-isu yang melanggar itu. Oh ya, kita bahas tentang itu ya. Ada beberapa masalah dari Cancelo itu kan pemain. dia pas lawan Chelsea nggak dimainin, jadi dia agak apa ya mas? Ngambek ya. Ya ngambek lah intinya, dan dia langsung ingin pindah itu. Sebenarnya dia pemain bagus, tapi ya tidak ada pemain yang lebih besar dengan tim. Sebesar apa Manchester City? Sebesar apa? Trofinya sempat diperlihatkan. Premier League. Gimana kita bahas sedikit tentang apa Isu-isu isu yang beredar di Manchester City. Gimana Mas Walidi sebagai ini mengharapkan degradasi atau pengurangan poin 60 poin sekalian atau gimana? Seperti yang diberitakan oleh banyak media bahwa ternyata City terindikasi melanggar beberapa Financial fair play sama itu yang terindikasi membuat sponsor palsu atau apa ya itu Ya. memasukkan Sponsor. dana sponsor, padahal aslinya dana sponsor yang dari si sponsor aslinya itu cuma berapa nilainya, berapa sekian, tapi ternyata ditambahin sama dari uang sakunya Syekh Mansur. Jadi itu terkesan uangnya itu lebih banyak daripada seharusnya sponsor yang masuk itu. Di situ letak kesalahan City, apalagi kesalahan yang dilanggar City kan berapa kemarin? Sekitar 100 lebih ya, 100-an. Saya kira FA memang Harus memberikan sanksi agar memberikan sanksi sama waktunya itu ya tepat gitu FA untuk memberikan sanksi pada Manchester City. Bayangkan selama 9 tahun atau berapa tahun itu
sejak Dia 2000 berapa diambil alih. menumpuk masalah, menumpuk ini kan. Trofi. Kalau bisa itu trofinya dianulir semua. Ada pemain Ya, sudah sempat banyak isunya kejadian. begitu, tapi itu malah tidak logis mas. Apakah Juventus pas didegradesin trofinya diminta? Kan enggak. Tapi kan dia degradasi. Apa mau degradasi? Ya sebentar kan ini trofinya- masih isu. atau trofinya. Isu kan City juga masih menyewa Gimana kalau ada bilang itu? pengacara. Ya itu kan belum fix mas, jadi belum bisa memilih City. Sama Kan kemarin masih katanya bisa mengajukan banding juga. menyewa pengacara dengan nilai kontrak yang apa Nah itu fantastis. pengacara bawaan City sebenarnya. Itu semakin meyakinkan bahwa Manchester City itu adalah klub yang suka menghambur-hamburkan uang, Loh, Dengan nah, uangnya itu beberapa tahun yang lalu mas. uang yang Nah, ini udah nggak beda. uang ownernya itu Sheikh Mansour. Itu kan sebenarnya financial fair play itu pas 2014-15 ke atas. Kalau sebelumnya kan City juga udah pernah juara tanpa itu pun. Aguero kan 2011-2012 juga juaranya. Masa juga mau diminta semuanya? diminta sama MU, Iya. dia diminta. Yang pasti City tetap tidak bisa lolos dari pelanggaran yang telah dibuat, apalagi 120 pelanggaran. Ya belum pasti saya. Sehebat-hebat pengacaranya itu tetap tidak akan bisa mengurangi pelanggaran Manchester City. Mengurangi dari setengahnya aja itu nanti udah termasuk bagus Belum pengacara. pasti. Tapi Saya masih percaya pada tetap pengacara-pengacara tidak akan City. mengubah fakta bahwa UEFA aja Manchester City dikalahkan bandingnya. adalah tim yang curang. Apalagi cuma FA. Sebenarnya ini kan isu financial fair play ini kan ditunggaki oleh 9 klub IPL yang iri dengan prestasi Manchester City di 5-6 tahun terakhir ini. Bukan iri tapi itu biar Liverpool, keadilan. Arsenal, Southampton dan teman-temannya itu. Keadilan itu, keadilan itu. Orang harus Ya fair dan begitu sportif. memang. Dalam membangun sebuah klub harusnya Manchester City itu bercermin dari Newcastle yang Gini mas, ya, Yang- cermin itu sebelumnya jangan sesudahnya. Itu salah sebenarnya mas. cuman sebagai sedikit gambaran bahwa Newcastle saat ini juga sedang membranding klubnya dengan step by step, dengan perlahan, meskipun kemarin kan dibeli sama Sultan Arab kan, tapi tidak langsung jor-joran seperti belanja pemain, tapi dengan cara membangun klub itu memang dari step by step. Itu berarti Newcastle yang belajar dengan Manchester City mas. Harusnya Manchester City harus belajar dari Newcastle. Itu Newcastle yang beda dari Manchester City karena dia tahu Manchester City ini, jadi dia tidak melakukannya lagi. Jadi Itu seharusnya City itu udah memberi contoh. Nah, jadi implementasinya ke Newcastle. contoh tidak bagus. Berarti Manchester City Emang harus ada yang kayak gitu mas. Jadi kalau besok terbukti kan, kalau semua main ini terbukti kan, Pep Guardiola sudah mau keluar nih. Bila terbukti dia akan ya. Pep akan keluar. Nah, Mungkin pemain besar juga Saat dikurangin poin juga Pep juga tetap keluar kan. Iya. Jadi itu kan terindikasi terbukti juga kalau indikasi belum selalu terbukti mas. dikurangi Kalau poinnya, sudah di pengadilan itu baru saya menurut saya. Arsenal yang juara besok. Siap-siap angkat trofi setelah Berapa puluh tahun Ya beginilah kalau iri pemain-pemain Arsenal yang hanya FA Cup. Sangat ngebet juaranya. Makanya ini isu-isu selalu ditebarkan kemudian Trofi menggegerkan Premier League sama City sama Arsenal aja masih banyakan Arsenal, dia Oh, bilang sebentar mas, EPL tuh dari kapan? Nah, Premier League itu baru dari kapan? intinya trofi Ya. Manchester City itu masih jauh di bawah. Intinya itu Liga Kalau Inggris mau bukan. bicara dari trofi loh, ini sangat kesalahan sekali City. Kalau kita bahas pencapaian IPL Indonesia Liga Jarum, Liga 1, Liga apa lah. Nah, itu makanya EPL udah di mana dulu? apalagi di sini ada pendukung Liverpool. Nah, ini Sangat namanya kesalahan sejarah. mengobrolkan trofi. Ya, siapa yang anu trofi? Sebagai fans seorang City itu sangat salah sekali mengobrolkan trofi, membahas trofi di depan fans Liverpool itu sangat Cuma kesalahan. punya sejarah terkena financial fair play. Manchester City banyak, tapi ya itu mas, apanya satu kesalahan akan menutupi semua. Jelas, itu sudah maksudnya kebaikan. pelajaran buat Begitu Newcastle. saya. pertahankan saatnya untuk membangun. Selamat Newcastle sudah belajar dari Manchester City. Oke, karena ini selalu debat, kita lanjutkan ke unit selanjutnya. Itu baik kusir.